Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Alfian, peserta Latsar CPNS Angkatan 57, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kesempatan kali ini, saya mempresentasikan secara singkat learning journal tentang manajemen ASN dan Smart ASN sebagai pemenuhan tugas dari tutor kami, Ibu Murtiwi SE. Manajemen ASN. Arti dari manajemen sendiri adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang atau instansi lain dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Manajemen ASN adalah suatu bentuk pengelolaan karakter ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, yaitu memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kita diharuskan memiliki sikap netral dalam politik atau tidak ikut serta dalam politik praktis, bisa dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat luas, serta kompeten atau memiliki kemampuan dalam pelaksanaan setiap tugas yang telah diamanahkan. Peran dan kedudukan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi dua, yaitu 1. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memiliki persyaratan tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Dalam bab ini juga akan dibahas tentang perbedaan hak PNS dan P3K. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga membahas masalah hak yang akan diterima oleh ASN, dalam hal ini PNS dan P3K. Hal mendasar yang membedakan PNS dan P3K hanya terletak pada jaminan hak pensiun dan hari tua, di mana jika sebagai PNS akan mendapat jaminan hari tua atau pensiun, sedangkan P3K tidak mendapat hak tersebut. Perbedaan kedua adalah jika P3K memiliki kontrak yang harus dilaksanakan dengan waktu yang telah ditentukan dan bersifat perpanjangan dan sesuai kebutuhan. Peran ASN. Peran pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, artinya setiap ASN wajib melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang kedua adalah pelayan publik, artinya mampu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Selanjutnya, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana ASN wajib memiliki sikap yang mampu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Modul berikutnya yaitu Smart ASN. Dalam modul ini akan dibahas tentang bagaimana menggunakan media digital dengan tanggung jawab dan beretika. Dalam era teknologi informasi saat ini, memberikan banyak kemudahan dalam melakukan segala hal. Manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi, salah satu perkembangan pesat yaitu pada bidang komunikasi. Jaring sosial ini membuat manusia terhubung satu sama lain tanpa harus bertatap muka. Dengan media baru ini, informasi juga dapat disebarluaskan dengan cepat. Dalam bermedia sosial, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam pemanfaatan teknologi informasi, yaitu yang pertama, digital skill, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan perangkat. Kemudian ada digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, mengesahkan, kemudian memeriksa dan membangun wawasan. Yang ketiga adalah digital ethics, di mana kemampuan kita untuk menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri dan merasionalkan. Kemudian yang terakhir adalah digital safety, di mana kemampuan untuk mengenali, kemudian menerapkan dan menganalisis dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain menjaga etika dan bertanggung jawab terhadap penggunaan teknologi informasi ini, kita juga harus memperhatikan pentingnya teknologi ini dalam pelaksanaan tugas kita sebagai ASN.
Teknologi bertujuan untuk mempermudah kita dalam Demikian melakukan video tugas. singkat learning journal Sehingga tentang kita harus manajemen bisa ASN dan memanfaatkan Smart teknologi ASN ini dengan saya buat. maksimal. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.